sebagai master itu tadi. Nah, itu. Jadi itu lebih inline, lebih berarti relate dong. Dia terinspirasi dari surat Qaf, baca itu, ada ini nih, ada kurma yang mana di setiap ketika sebuah bahan ataupun sebuah benda ditulis dalam Al-Qur'an itu pasti memiliki sebuah spesialisasi yang tersendiri gitu. Akhirnya dia menggali lagi dari segi tafsirnya dan akhirnya mendapatkan keselarasan antara solusi dan juga ayat yang dia pakai seperti itu. Next lagi. Oke, dan ini yang UB itu adalah pemenang MTQ-MN KTIQ tahun 2017, pemenang juara 1. Jadi dia membawa Altercara Super Steam Nano, jadi sebuah alat terapi kanker payudara berbasis teknologi uap air dan ekstrak ciplukan minim itu dengan metode lantunan Al-Quran surat Al-Hasyr. Jadi intinya dia bikin sebuah alat terapi untuk breast cancer dengan dikombinasi dengan metode lantunan Al-Quran kayak gitu. Coba kita lihat ayatnya di Al-Hasyr ayat 21-24 itu. Kemudian lebih menariknya Masnya juga men-state dari kitab Tafsir Al-Wasit ayat 21, kepada gunung adalah untuk menunjukkan betapa agung dan dahsyatnya Al-Quran kayak gitu. Ini merupakan sebuah argumen yang mana Al-Quran itu penting gitu. Al-Quran itu hampir mirip dengan yang disampaikan sama Mas Ilham, tapi ini cara menggalinya aja yang lebih berbeda. Sebelumnya sudah saya sampaikan ya bahwa apa sih yang membedakan antara paper 1 dengan paper yang lainnya adalah bagaimana penulisnya itu menjelaskan, bagaimana dia menyusun kerangka berpikirnya, apakah logis nggak, apakah mengada-ngada atau seperti apa kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sisi sebelah pojok kiri bawah, itu juga ditambahkan juga sebuah hadis ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata Al-Quran itu memiliki efek ketika disubstitusi ataupun dikombinasikan dengan sebuah obat kayak gitu. Dan selain dia menyebutkan betapa pentingnya Al-Quran untuk pengobatan, dalam artian betapa pentingnya sebuah ayat Al-Quran itu efeknya terhadap tubuh, dia juga memaparkan juga, kan dia pakai teknologi laser ya, dijelaskan juga kira-kira teknologi laser yang didasari atas hadis itu seperti apa. Dia menemukan juga itu. Dia menyebutnya sebagai kai, kemudian argumentatifnya ditambahi lagi dengan sebuah amal kai itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi bagusnya dia adalah pertama dia benar-benar menyusun kerangka berpikir yang sangat bagus bahwa Al-Quran itu memang bisa mendukung penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah dia juga membahas sisi menarik dari metode yang dia gunakan, yakni terkait dengan laser, yang mana itu telah digunakan pada zaman-zaman sebelumnya. Terbukti dengan ada beberapa literatur yang telah di-state di sana. Next lagi. Itu yang juara 1 tahun 2017 yang ada di Malang, di UB sama UM. Nah, kalau yang ini itu karya dari anak ITS yang dapat juara 1 juga di MTQ nasional di UI saat itu. Yang saya benar-benar kagum dengan karya tulisnya Mas ITS ini, karena memang benar-benar dari segi pembahasannya itu luar biasa bagus, kemudian dari segi ayatnya itu juga benar-benar inline. Di di sisi sebelah logo ITS itu kan teman-teman bisa lihat ya, dia menggunakan Quran surat An-Nahl ayat 14 dan juga Quran surat Fatir ayat 12, secara substansi hampir sama, yang mana menyatakan bahwa di laut itu ada beberapa ataupun banyak kandungan emas seperti itu. Dan akhirnya dia menemukan gimana sih caranya agar itu bisa diekstraksi tanpa merusak lingkungan. Akhirnya dia pakai bacterial gold mining yang sesuai dengan ilmunya beliau terkait dengan teknik lingkungan dan juga biologi dari rekan timnya. Begitu. Dan ini inline karena dia juga pakai Dhahrul Fasadu fil Bari wal Bahri, inline gitu. Berarti dia tahu bahwa bumi ini rusak banget gara-gara kelakuan penambangan manusia yang di luar batas. Akhirnya dia coba untuk menghadirkan sebuah solusi. Oh, ini nih, pakai bakteri ini, yang mana ketika kita taruh di sana tidak merusak lingkungan, dan juga emasnya itu akan timbul dengan sendirinya di permukaan laut kayak gitu. Dan lebih menariknya lagi,
Masnya juga meng-state juga terkait dengan tafsir Al-Kasyaf itu, Khilyatun dan semacamnya. Itu juga penting. Ada substansi tafsirnya ataupun bahkan telaah dari ulama dan semacamnya kayak gitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman inline dengan kias-kias usul fikih, masukin aja nggak apa-apa. Itu berarti menyusun ke argumentatif teman-teman bahwa memang karya kita memang karya tulisnya Al-Quran, bukan karya tulis ilmiah yang coba di karya tulisnya Al-Quran kan, kayak gitu dipaksakan. Dan untuk yang juara 1 tahun 2019 kemarin, saya belum bisa mendapatkan karyanya karena memang UM agak ini ya, agak apa namanya tertutup gitu. Jadi beda dengan juara-juara sebelumnya, mereka benar-benar share aja untuk kemaslahatan bersama, untuk belajar lagi seperti itu. Next. Oke, kemudian itu tadi terkait dengan penggalian ide. Jadi secara apa namanya, kesimpulan bisa diambil dari karyanya Mas Ilham adalah secara substansi udah bagus ya. Jadi saya nggak akan mengomentari substansi terkait dengan bagaimana penanganannya karena memang saya bukan basic di bidang itu. Tapi dari segi penulisannya mungkin yang bisa digali lebih lanjut adalah perlu untuk eksplorasi tuh apakah ada ayat-ayat yang bisa relevan dengan diabetes mellitus ataupun ayat-ayat yang bisa relevan dengan cara penanganannya. Jadi bisa itu tadi nanti ayat yang udah kamu pakai bisa dijadikan sebagai pembahasan, tapi harus ada landasan berpikirnya, harus ada landasan yang benar-benar menginspirasi kita untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan ayat itu. Kemudian apa sih hal-hal yang bisa kita perhatikan untuk teknik penulisan yang bagus? Yang pertama adalah tentu kita perlu untuk powerful introduction. Memang ada yang mengatakan bahwa don't judge the book from its cover, tapi itu kayaknya nggak berlaku deh di Indonesia ya. Rata-rata pasti ngelihat dulu masih ngelihat dulu kira-kira judulnya apa nih gitu. Contoh deh misalnya teman-teman yang belum terlalu suka baca pasti akan lihat covernya dulu ya. Kalau covernya itu eye-catching ataupun menarik pasti dibeli ataupun diambil dulu kemudian baru dibaca gitu. Itu juga berlaku pada kompetisi karya tulis ilmiah maupun karya tulis ilmiah Al-Quran. Gak mungkin banget juri itu akan ngebaca keseluruhannya. Nggak mungkin, pasti akan mereka lihat dulu dari segi judulnya, oh judulnya menarik nih, kemudian baca di introduction-nya, kalau memang benar-benar menggugah ataupun menggebrak, otomatis dia akan baca keseluruhannya. Kalau dari judulnya udah nggak menarik, kemudian dari introduction-nya kok awur-awuran, ya udah akan selesai kita. Walaupun substansinya bagus di bawah, tapi kan di awal juga sangat menentukan. Dan itu pun juga saya lakukan ketika saya diberi kesempatan untuk mengevaluasi ya karya-karya dari teman-teman dalam sebuah kompetisi gitu ya. Pasti saya akan ya udah baca dulu judulnya menarik gak ini, kalau misalnya nggak menarik ya udah lost gitu, soalnya judul itu representasi dari apa yang kita tulis, jadi benar-benar hati-hati banget. Terus gimana Mas cara menentukan judul yang bagus? Sebenarnya itu tergantung dari teknik teman-teman semua, apakah teman-teman itu menemukan judulnya dulu baru menulis karyanya, ataupun karyanya dulu ditulis baru menentukan judulnya, itu terserah dengan metode teman-teman semua. Kalau aku sih biasanya nulis dulu judulnya, tapi itu hanya sebatas ini aja, tema yang mana untuk menggariskan menjadi barrier bahwa memang tulisan saya nggak boleh lepas dari koridor itu kayak gitu. Atau setelah itu ketika udah jadi kemudian baru saya tinjau relevan nggak sih dengan apa yang saya tulis kayak gitu. Kalau memang itu belum menarik ya udah coba diperbaikin. Kalau misalnya dari apa namanya inventionnya itu adalah sebuah prototipe ataupun alat, nah itu bisa dipakai singkatan-singkatan yang unik seperti PKM dan seterusnya pun juga bisa. Gitu. Next. Kemudian setelah itu juga tentu ya konten dan juga 3 terkait dengan rujukan. Oke, next lagi. Oke, sekarang kita coba untuk melihat introduction dari karyanya Mas Ilham. Oke, semoga teman-teman bisa baca sekilas dulu ya. Oke. Karena memang ini ditujukan kepada penyelenggara yang apa namanya benar-benar saintifik banget ya, anak FK ataupun FKG, otomatis ini udah bisa diterima. Tapi kalau misalnya nanti yang jurinya itu bukan, istilahnya ada kemungkinan jurinya itu bukan berasal dari orang FK ataupun FKG, otomatis kita perlu untuk menyesuaikan bahasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut saya introduction yang bagus itu seperti apa sih? Kita membawa masalah yang serius, gitu. Jadi masalahnya apa nih, misalnya tingkat prevalensi di dunia diabetes mellitus itu seperti ini, bahkan bisa menjadi
penyakit yang sangat mematikan kalau nggak diperbaiki, nggak dikasih solusinya kayak gitu. Jadi biasanya saya awalnya itu langsung membawa nightmare ataupun mimpi buruk gitu. Jadi kondisinya seperti ini buruk banget, kemudian diabetes mellitus, otomatis kita lihat dulu kondisinya seperti apa, betapa mematikannya, betapa merugikannya. Akhirnya kemudian kita state dulu bahwa diabetes mellitus adalah bla 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 yang diakibatkan oleh ini. Habis itu kemudian solusi yang pernah ada itu apa gitu, biar kita juga meyakinkan bahwa kita telah meriset lebih dahulu, kita telah membaca berbagai macam jurnal ataupun penelitian terdahulu bahwa memang ada peluang untuk ditingkatkan kayak gitu. Nah jangan lupa, karena ini memang karya tulis Al-Quran, masukin juga ayat-ayat walaupun belum secara utuh ya, tapi setet aja, ditulis saja secara singkat di latar belakang bahwa memang kita juga terinspirasi dari Quran surat ini karena apa, bla 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 kayak gitu. Jadi berimbang antara dari segi masalahnya, kemudian dari segi ayat Al-Qurannya. Itu. Dan kalau memang bisa sih, kalau definisinya itu bukan definisi yang, selain definisi yang pakem, bisa untuk dicari rujukan-rujukannya lebih baru kayak gitu. Biar apa? Biar ada effort. Kelihatannya biar ada effort kita membaca hal-hal yang baru, tidak beberapa puluh tahun yang lalu. Karena kalau misalnya saya tanya teman-teman saya yang atlet timnas itu, mereka diwanti-wanti banget nggak boleh pakai rujukan yang di atas 5 tahun dari sekarang, atau bahkan 3 tahun ya gitu. Jadi harus benar-benar baru seperti itu. Itu sih. Jadi perlu juga kita kasih data-data, nggak apa-apa data-data misalnya angka-angka mematikan, angka-angka dan semacamnya. Itu juga istilahnya biar membangkitkan, wah gila ini benar-benar introduction yang benar-benar menggugah, benar-benar menendang banget, nggak kayak biasanya cuma di state definisi aja dan semacamnya. Itu kan boring banget ya. Paragraf pertama itu benar-benar menentukan nasib kita setelahnya gitu. Apalagi kalau misalnya karyanya yang masuk banyak banget, itu kayaknya nggak mungkin banget si dewan jurinya akan baca satu persatu, pasti akan dilihat di awal-awalnya. Kalau memang oke, lanjut, kalau enggak ya kita akan berakhir di tempat sampah. Next. Kemudian sekarang terkait dengan konten. Saya sebelumnya, konten. Oke, terkait dengan tinjauan pustaka ya, ini pengalaman saya. Pertama, tinjauan pustaka itu mencakup segala yang mendasari penelitian kita, yang mendasari penulisan kita. Jadi jangan sampai tinjauan pustaka kita itu tidak sesuai dengan judul kita. Nah, berhubung ini Mas Ilham begitu spesifik ya di judulnya ya, otomatis ya memang seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti judulnya terlalu agak umum, misalnya kayak kayak judulnya Mas IPB tadi yang Transport 3S ya, inovasi alat angkut belerang yang efisien untuk peningkatan kesejahteraan penambang, otomatis saya akan cuma state beberapa aja. Pertama tentu terkait dengan rujukan Al-Qur'annya. Mengapa Al-Qur'an itu ditaruh di awal? Bro, ini karya tulis Al-Qur'an, bro, jangan sampai di bawah ya. Kayak gitu. Jadi kalau karya tulis Al-Qur'an itu pastikan yang jadi prioritas utama adalah Al-Qur'annya, hadisnya, istimewa ulamanya ataupun usul fikih dan semacam itu pasti ditaruh di awal. Karena memang dari sana kita penggaliannya, jangan malah ditaruh di bawah kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman, yang pustaka itu juga ada membahas terkait dengan gimana sih tafsirnya, walaupun masih secara umumnya, tapi nggak apa-apa, nanti akan kita bahas lagi di bagian pembahasan kayak gitu. Kalau misalnya judul-judulnya adalah Transport 3S seperti anak IBB tadi, maka otomatis saya cuma akan nge-state aja misalnya terkait dengan kondisi penambang kondisi penambang belerang sekarang, kemudian alat yang digunakan, lalu kesejahteraan penambang seperti apa, dan juga jangan lupa teman-teman masukkan juga solusi yang pernah ada. Nah, yang di papernya Mas Ilham udah bagus nih, di 2.5 itu ada pengobatan DMT2 atau diabetes mellitus tipe 2 dan kekurangannya, ini udah bagus. Jadi kita udah menyampaikan bahwa kita udah baca loh, dan semoga solusi kita nanti bisa menjadi jawaban untuk menyelesaikan solusi ataupun mengcover solusi-solusi yang sebelumnya pernah ada. Dan satu lagi teman-teman, jangan sampai tinjauan pustaka kita itu lebih banyak daripada pembahasan, itu nggak lucu. Soalnya inti dari karya tulis ilmiah ataupun ilmiah Al-Quran adalah di pembahasan. Jadi pastikan pembahasan kita itu lebih banyak daripada tinjauan pustaka kita. Sempat saya hitung di karyanya Mas Ilham ini, ternyata tinjauan pustakanya lebih banyak daripada pembahasan. Walaupun selisihnya dikit, tapi iya namanya juga ini ya, intinya di pembahasan. Memang enak sih tinjauan pustaka, tinggal kita
copy paste ataupun kita parafrase, jadi lebih mudah memang, tapi pastikan agar pembahasannya itu lebih banyak karena memang intinya di sana. Poin tertinggi adalah bagaimana kita bisa mensintesis, bisa merumuskan, bisa menghasilkan sebuah ide dari berbagai macam ekstraksi jurnal-jurnal yang telah kita baca kayak gitu. Untuk selanjutnya kita perlu untuk tadi statementnya adalah kita perlu untuk menjadikan Al-Quran itu di awal. Jadi pastikan di awal harusnya ya kalau yang Al-Quran. Kemudian setelah itu baru dari segi ilmiahnya. Kalau aku sih biasanya kalau karya tulis ilmiah maupun ilmiah Al-Quran itu maksimal tiga tujuan. Karena mengapa? Soalnya kalau 5 ataupun 6 itu udah kayak literatur review. Saya kira kalau misalnya Mas Ilham menjadikan ini sebagai disubmit di lomba literatur review pasti menang. Soalnya memang banyak banget rujukannya dan juga banyak banget tujuannya. Tapi kalau untuk karya tulis ilmiah maupun Al-Quran, saya kira saran saya sih based on my experience-nya maksimal 3 ataupun 4 lah. Kenapa? Biar nanti fokus pembahasannya. Biar juri yang tidak inline dengan bidang keilmuan itu biar lebih paham ini apaan sih sebenarnya dibahas gitu, karena semakin banyak nanti kan takutnya nggak fokus kayak gitu. Nah bisa juga tuh kalau misalnya terlalu banyak gimana caranya, coba direduksi, coba dijadiin satu. Kalau aku sih biasanya pakai pakem ini. Pertama itu pasti bagaimana sih bagaimana relevansi ayat dengan solusi, itu tujuan saya pertama. Kemudian kedua adalah bagaimana solusi yang ditawarkan. Bagaimana ide kita itu seperti apa. Kemudian ketiga adalah bagaimana rencana implementasinya. Pasti itu hanya tablet saya. 3, jadi pertama itu terkait dengan ayat Al-Qur'annya, relevansinya. Kemudian kedua adalah bagaimana ide kita dilaksanakan, dan juga ketiga adalah bagaimana bukan ide kita. Yang ketiga itu bagaimana ide kita yang dilaksanakan. Kalau yang kedua adalah bagaimana ide kita itu bisa terbukti secara ilmiah gitu. Jadi kan memang saya sukanya itu pakai ini ya, pakai studi literatur ya. Jadi sukanya seperti itu. Dan juga berhubung ini template dari lombanya adalah tanpa ada metode kalau nggak salah nggak ada metode, tapi kalau misalnya di template LKTIQ pada umumnya itu pasti ada metodenya. Biar apa? Biar jelas kita itu rujukannya dari mana aja, yang menjadi sumber primernya, sumber sekundernya, kemudian kita tuh teknik penulisannya seperti apa, apakah penelitian lapangan kah, atau penelitian di laboratorium, apakah sebatas gagasan literatur ataupun kombinasi dari semuanya gitu. Jadi bab 3 ataupun metode penulisan itu benar-benar esensial banget untuk membawa kira-kira nanti pembahasannya itu bisa diterima nggak berdasarkan metode seperti ini dan seterusnya seperti itu. Dan berhubung memang di penyelenggaranya kemarin itu nggak ada ketentuan untuk itu, jadi bebas saja. Tapi pastikan entah dimanapun tetap di state itu tadi bahwa kita menulis ini berdasarkan ini dan seterusnya kayak gitu. Oke, itu mungkin ya. Next. Oke, kemudian rujukannya, saya suka banget dengan rujukannya Mas Ilham. Udah benar-benar ini ya, keren. Karena saya sendiri pun menghindari rujukan pakai bahasa Indonesia. Jadi biar apa? Biar pertama ngelatih bahasa Inggris saya untuk membaca jurnal-jurnal bahasa Inggris dengan banyak. Kemudian kedua, biar karena rata-rata sih pengembangan ilmu pengetahuan terutama iptek di luar negeri kan lebih cepat daripada di Indonesia. Jadi setidaknya adalah bagian dari jurnal luar negeri yang bisa kita jadikan rujukan. Nah, hanya saja kalau misalnya aku kemarin ingat banget template dari lomba di FKG itu adalah dia sifatnya footnote. Jadi misalnya teman-teman sudah memparafrase sebuah tinjauan pustaka misalnya. Nah, kemudian di akhir itu kemudian dikasih satu petik istilahnya satu di atas kayak X kuadrat gitu, tapi nomor 1 atau nomor 2 kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah tadi di karyanya Mas Ilham masih ada tuh disebut misalnya Najmun 2019. Jadi langsung aja Mas ditulis 1. Itu kan memang berdasarkan template kemarin ya. Tapi kalau misalnya sifatnya adalah EndNote ataupun pakai daftar pustaka yang biasa ya sama misalnya Najmun 2020 ataupun seperti apa seperti itu. Tapi overall dari rujukannya udah benar-benar meyakinkan. Jadi kalau misalnya misalnya Mas Ilham masukin ke literatur review, saya yakin sih bisa masuk juga besar. Next. Tapi tentu dengan peningkatan ya, masa ya udah ikut berbagai macam dapat masukan masih nggak ada peningkatan. Jadi coba dipikirkan lagi kira-kira apa sih yang masih bisa ditingkatkan dan apa sih yang masih bisa untuk dikurangin untuk biar bisa menjadi lebih baik lagi. Terus juga kelupaan tadi terkait dengan tinjauan pustaka, pastikan kita
apa yang kita masukkan di Dian Pustaka itu pertama tentu inline ya dengan tema kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita harus paham. Kadang kala aku ngelihat karya dari adik tingkat saya itu mereka cuma asal masukin aja. Kemudian tak tanya, kamu nulis apa sebenarnya? Dia ya harus baca-baca lagi gitu. Jadi pastikan yang kita tulis di keseluruhan karya tulis ilmiah itu eksekusi teman-teman. Jadi ide itu murah, eksekusinya yang mahal. Jadi walaupun cuma berprogres 1% setiap hari itu lebih baik daripada kita berprogres langsung 100% di satu hari. Karena biar apa? Biar tentunya menulis itu seperti kita berlari maraton, membuat karya tulis ilmiah ataupun ilmiah Al-Quran itu sama halnya ketika kita berlari maraton. Yang terbaik adalah yang selesai. Percuma ide bagus tapi nggak selesai. Dan jadi pastikan kita senantiasa berprogres setiap harinya. Next. Kemudian ini juga semoga menjadi penyemangat ya. Hanya ada 2 pilihan dalam mencoba, berhasil atau belajar. Karena demi puncak akan datang kepada mereka yang terus belajar dan mencoba. Soalnya kadang-kadang kita ketika udah benar-benar berjuang dengan penuh hati menghasilkan sebuah karya, kita submit ke sebuah penyelenggara ternyata nggak dapat misalnya. Jangan anggap itu sebagai sebuah kegagalan. Coba aja itu sebagai berarti kalau nggak berhasil ya belajar. Berarti ini merupakan signal dari Allah, kita perlu untuk belajar lebih lagi, evaluasi diri lebih baik lagi, kemudian kita coba lagi kayak gitu. Itu sih. Dan ketika udah berhasil, jangan lupa untuk terus belajar. Kadang-kala aku juga nemuin sih, baru menang 2 kali ataupun 3 kali itu udah seolah-olah bisa segalanya gitu, padahal kan masih luas banget. Tuh. Jadi kalau misalnya kita benar-benar yakin bahwa diri kita memang qualify di sana, coba deh menang 30 kali ataupun 40 kali gitu. Jadi kalau misalnya cuma 2 kali ataupun 3 kali itu ada momen di mana kita masih kebetulan dan semacamnya. Jadi poinnya bukan di sana, poinnya adalah bagaimana kita terus belajar. Toh juga Rasulullah kan kita untuk belajar dari buayan ibu sampai liang lahat. Gitu. Jadi ya apapun yang kita dapatkan hari ini senantiasa belajar aja, stay foolish, stay humble. Itu mungkin ya penyampaian materi dari saya. Monggo kalau misalnya teman-teman mau diskusi terkait dengan tadi ataupun apapun itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ilham yang sudah bersedia karya tulisnya dibedah. Semoga bisa menjadi evaluasi buat saya maupun buat teman-teman semua untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam menulis karya. Terus sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Wahyu ya yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau kepada Mas Ilhamnya dulu. Ada tanggapan? Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Wahyu telah bersedia untuk bedah. Ini saya terus terang langsung mencatat hal-hal yang dikoreksi tadi. Alhamdulillah. Mas Wahyu, ada satu yang ingin saya tanyakan, Mas. Mengenai penulisan metode. Nah, untuk penulisan metode ini kan kebetulan memang di lomba tersebut tidak ada, nggih. Nah, kalau mungkin apakah diperbolehkan apabila kami melihat salah satu karya Mas Wahyu mungkin untuk penulisan metodenya, rinciannya bagaimana, Mas? Karena terus terang kalau membayangkan masih agak sulit. Terima kasih. Oke, siap. Jadi kalau misalnya metode, kan kebetulan aku juga ikut lomba di situ ya. Kalau saya state-nya itu jadi ada, kalau misalnya memang nggak disebutkan sama penyelenggaranya, pastikan teman-teman di pembahasan di awal atau nggak gitu di akhir latar belakang. Gitu. Jadi biar ada gambaran, ternyata anak ini itu kan metode ini, kemudian rujukannya ini, dan seterusnya kayak gitu.